Mod yang ada di Tinggal Meninggal. Jadi, Betul. Ini tuh lukisan yang ada di kantornya Gema. Gue ambil. oke. Ini tuh perjalanannya Gema. So, dia dari sini, hidupnya dia sampai akhirnya dia mati di sini nih. Mati kan, ketabrak. Merah, terus itu ngengatnya dia. And then why is it blue? Karena itu menggambarkan Gemanya juga gitu. Gue ngeliat Gema tuh warnanya biru. Jadi thankfully juga si pelukisnya melihat itu. Gitu. Terus kayak ini kenapa ya agak abstrak karena kekeosan yang terjadi di kehidupannya dia dan internalnya dia juga gitu. Gitu aja. Tapi memang lu di satu rumah ini memang ada banyak. Banyak. Gua sama istri dulu hobinya tuh ngelukis. Jadi kita suka ngelukis, habis itu lukisannya ditaruh di tembok gitu. Ini tuh kalau ini lukisan istri gua. Lukisan kucing kita namanya Tuti. Dan okay. yes, kalau lu makin mundur, makin ke belakang, Oh iya kayak rasanya tuh kayak agak goyang-goyang gitu lukisannya. Makanya ini adalah film-film yang impactful to me. My favorite franchise, Planet of the Apes. Very, 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 very super impactful buat gue as a filmmaker. Matt Reeves, love that guy. Terus Batman, Slate terakhir dari Tinggal Meninggal 1725. 12 April. Dan di sini ada studio. Ide ini sebenarnya tercetus pertama kali gue pas SD itu disayang sekali di rumah, mendapatkan perhatian yang besar di rumah, tapi saat di sekolah tuh enggak. Jadi gue nggak punya banyak real friend, and I struggle with making friends sampai gue kuliah pun gitu. Sulit untuk menemukan siapa yang beneran temen gue, siapa yang kolik gue atau kayak cuman kenal aja gitu. Iya, membedakan itu agak sulit gitu. One day gue harus pindah sekolah. Teman-teman kelas gue tuh udah pada kayak kasih surat, "We'll miss you, Kristo, semangat pindah sekolah." Nah, apa? Jadinya awkward kan? Iya, tapi the most interesting thing di situ adalah ini adalah orang-orang yang nggak deket selama gue sekolah. Orang-orang nggak ngobrol sama gue, nggak main sama gue, tapi mereka ngasih all this lovey-doveyness gitu loh. Di situ gue berpikir kayak, lucu ya. Rasa itu tuh sampai gue dewasa, kayak lucu ya saat gue mau pergi, tiba-tiba lu tuh jadi ngasih perhatian yang sebegitu besarnya. Makanya itu gue translate jadi instead of gue yang pergi, ada orang yang meninggal dan jadinya ngasih kayak kita bakal semangat ya gitu-gitu. Iya, itu ditranslate kayak itu ya. Iya, tapi akhirnya pas gua nggak jadi pindah karena nenek gue meninggal, akhirnya gue tetap stay di situ karena harus biar tinggal sama kakek gua supaya kakek gua ada yang ngurusin. Jadi gue sekolah di sekolah yang sama. Akhirnya gue udah naik kelas di sekolah yang sama itu gitu. Dan ketemu orang-orang yang sama, terus mereka, "Loh, kok lu nggak jadi pindah?" Terus gue kayak, "Iya, nenek gue meninggal dan akhirnya nggak jadi pindah." Oh gitu. Pas gue sekolah di sekolah yang sama, mereka nggak temenin gue juga tetap. Jadi setelah all that lovey-dovey, Iya. we miss you, Iya. kesana terus udah. Iya, kayak ya udah gitu. balik lagi kayak gue pas sebelum pindah gitu. Exactly kayak Gema ketika beres itu ya. Iya, makanya jadi di situ rasa yang kayak ternyata ada orang yang pengen dikenal sebagai orang baik, tapi pas mau melakukan kebaikannya mereka nggak mau. Gitu. They want to be remembered as a friend, but they don't actually wanna be the friend gitu. Ini Rise of the Planet. Yes, ini Planet of the Apes. Betul, ada. Sebenarnya ini bukan, ini gue dapet aja, tapi ini koleksi. Tapi nyambung sih jadinya sih. Iya. Ini sama Caesar, karena gue suka banget Planet of the Apes. I love Planet of the Apes. Cita-cita gue adalah menjadi ekstras di film Planet of the Apes dan menjadi ape. Gue fun fact pernah mencoba casting. Jadi mereka pernah bikin open casting, kirim video lu casting sebagai ape, dan gue ngaku. You did that? Yeah, I did that. You have still the footage? Nope. Hilang, harddisk gue hilang soalnya. Aduh. Film-film pendek gue pas SD ada di harddisk itu, dan harddisk itu rusak. Setelah rusak, habis itu hilang. Gue nyesel banget. Lupa naruh itu di mana. Jadi pas SD bahkan lu udah pernah bikin film-film? Iya.
dulu juga bisa begini kan? Pertama kali gue kenal Kristo dan gue ngajak Kristo join di manajemen gue itu kan memang kita ngobrol, gue ngelihat dari konten-kontennya dia udah sangat jelas bahwa dia punya comedic timing yang bagus. Walaupun ngedit konten dan ngedit film mungkin beda, tapi sebenarnya pada dasarnya kalau ngomongin soal komedi ya timing itu kan krusial sekali, dan gue ngerasa timing dia tuh tajam banget gitu kalau soal komedi. Makanya ketika gue tanya sebenarnya tujuan besar lo apa, tujuan besar gue suatu saat gue mau nyutradarain film layar lebar. Nah berarti kan, tapi kan gue nggak mau juga nge-push ya, maksudnya ketika udah siap aja gitu. Makanya pas ketika ada skrip lah, ini ada skrip apa, kok lo nggak ngomong gitu, konteksnya gitu waktu itu obrolannya. Ya dia cerita, akhirnya ngobrol panjang lebar, dia jelasin tentang konsepnya Tinggal Meninggal, dan saat itu juga gue ngerasa unik banget filmnya. Dia bilang, aduh aneh banget sih ini film gitu pertama. Gue inget kalau nggak salah ya dia bilang itu kayak, aduh aneh banget nih film gitu. Tapi in a good way kata dia. Terus prosesnya agak di luar kebiasaan film. Sinopsis sudah selesai. Nah gue foto sama istri kayak, wah bangga banget akhirnya kita bisa nulis Itu film script pertama tuh? kita. No, sinopsis. Masih sinopsis. Iya, Terus it's foto. sequence. Kita foto, upload di Instagram. Terus Ernest telepon langsung. Kayak, Tok, lu kok nulis gak ngasih tahu gua gitu? Lu kok gak nge-pitch ke gua? Terus gua kayak, oh boleh. Gua kayak nggak tahu gitu. Kayak gua belum pede apa kayak, ini film pertama masa gua langsung pitch gitu loh. Sedangkan dulu gue punya film, nge-pitch ke Ernest, terus Ernest kayak, hah? Gitu gara-gara idenya agak nyeleneh juga. Nah, jadi di otak gue kayak, Ernest mau nggak ya ambil film-film aneh gitu. Dari premisnya aja udah unik banget gitu, kayak orang yang mencari perhatian dengan cara memalsukan kematian gitu. Jadi buat gue ini sesuatu yang sangat sesuai dengan visi kita untuk mencari cerita-cerita original yang fresh dan mungkin belum pernah dibawa sebelumnya ke layar lebar Indonesia gitu. What the hell? Film pertama gue ngedirect nih, yakin nih gitu. Terus ya udah, I said yes, obviously, karena belum tentu mendapatkan kesempatan kedua. Wait, nah ya. The movie is ingenuine selalu, so menyampaikan genuinity with ingenuinity gitu. Dan mereka tuh baru tahu kayak, oh emang beneran ada orang kayak gini gitu. Terus gue kayak, gue. Terus, oh ini fase 3. Jadi kita, ya mungkin kalau ada yang mau nonton ulang lagi Tinggal Meninggal, sebenarnya Tinggal Meninggal tuh ada 3 fase. Warnanya juga ada 3 fase. Jadi kalau diperhatikan lagi, kalau nonton lagi, ada game mas mendapatkan perhatian, game mendapatkan perhatian yang mulai berkurang. Nah itu ada perubahan warna dari wardrobe dan juga warna keseluruhan filmnya gitu. Saat ini mendapatkan perhatian dan sebelum. Dan ada satu art piece satu pajangan di kantornya Gema yang sampai sekarang gue ternyata baru lihat, oh kayaknya nggak ada yang sadar deh, itu berubah gitu. Which is? Nggak mau gue kasih tahu. Ya silakan cari tahu sendiri. Easter egg. Hah? Jadi Easter egg ya? Iya, I guess. Unexpectedly mostly good reviews, itu yang gue gak expect. Gue kira bakal, aduh nih kayak 50-50 nih gitu. Karena filmnya nggak nyaman ditonton kan. Kan saat masyarakat tidak terbiasa merasakan hal sesuatu, saat merasakan suatu hal yang baru, belum tentu bisa menerima itu. Nah ini kan komedinya nggak nyaman ya. Adegan-adegannya awkward banget ditonton, kayak cringe banget gitu. Bisakah kita membedakan, mereka mesti membedakan cringe yang sengaja dan cringe yang, aduh jelek banget gue jadi cringe gitu. Ini kan cringe-nya gue sengaja ya, emang pengen orang ngerasain itu gitu. Mereka suka-suka aja gitu ngerasain cringe ini, malu ini tuh seneng-seneng aja, ketawa-ketawa aja gitu. I feel very welcome gitu, karena ini gue pertama kali jadi sutradara kan. Belum pernah ada film sebelumnya yang gue sutradarai. Tapi reviewnya seperti itu, jadi rasanya kayak kayak media-media tuh kayak, ayo Kristo bikin film lagi gitu. Rasanya jadi diterima sekali dan gue senang banget akhirnya gue bisa diterima sebagai sutradara gitu sih. Rasanya surreal, it's weird banget. We found out Tinggal Meninggal bareng sama Demon Slayer tuh kayaknya hamin sebulan. Gue tuh nggak tahu, gue bener-bener kayak it's in a whole another world buat gue. Jadi gue kayak, oh Demon Slayer bareng kita lo Tok gitu gue. Oh oke. Ya udah emang. So what? Gue kayak
kayak film lain bareng sama gue aja nggak sih gitu? Gue nggak tahu gitu. Ya agak lain juga bareng Avatar, nggak bareng sih ya, tapi selisipan sama Avatar ya. Waktu itu emang Ting Ting bareng banget sih. Iya, iya. Boleh ceritain nggak kayak kapan tahu kok Ernest? Oh, Demon Slayer ya? Gue sih nggak relate ya secara pribadi, gue nggak relate. Gue tahu itu anime tapi gue nggak relate Krista gitu. juga bilang kayak oh ya udah gitu. Ya udah gitu kan. Jadi nggak ada yang nyangka kan segede ini gitu. Jadi gak ada rasa kayak, oh. Jadi gue rasa itu kayak, oh oke, cool, gitu. Pas baru tayang justru baru tau kayak, oh segitu, gitu. Gitu, baru-baru kayak, oh damn, oke. Ketika dia gede dan kita kecil, layarnya langsung disikat ke sana. Ya itu sih pelajaran, tapi buat gue itu bukan pelajaran yang utama. Karena kalau penonton kita di hari pertama juga cukup banyak, mungkin layar kita berkurangnya tidak akan segitu banyaknya juga. Hari pertama gue lupa jumlah persis penontonnya, tapi intinya kecil. We didn't expect it at all. Bener-bener semuanya kaget. Kenapa kita nggak expect? Gara-gara premier rame banget. Media, pokoknya selalu ngomong ke gue, tuh biasanya premier, media datang film-film imaginary sebelumnya tuh terakhir yang sebanyak ini tuh agak lain. Ini tuh kayaknya excitementnya tinggi gitu. Terus juga respon undangan yang nonton happy banget gitu. Juga pada tepuk tangannya tuh bener-bener, wah mereka tuh kayak, wah ini pede banget sama produknya gitu. Jadi kayak, wah ini mah gampang lah ini udah gitu. Ini mah inilah udah gitu. Jadi kayak gak ada yang expect gitu. And then the first day hits, wah Ernest kaget banget. Ernest kaget, gua kaget banget. Kita kayak bengong lama. Down tuh lebih ke satu, gue kepikiran sama investor. Karena udah dipercayakan ini film pertama, investor naruh duit, aduh nggak perform gimana ya gue. Ini pernah duit investor balik balik nggak ya gitu-gitu. Itu satu investor. Terus kedua kepikiran ke Ernest karena nggak bisa dipungkiri CTSDK kan juga nggak perform well di bioskop. Jadi abis CTSDK abis itu tinggal meninggal. Jadi kayak back to back kan, terus tinggal meninggal juga nggak perform well. Jadi gue kepikiran, aduh Ernest gimana, Pak Dipa gimana gitu. Semua resiko yang kita tahu, ini beresiko tapi kita tuh harus banyak belajar gitu. Kayak tinggal meninggal juga buat kita, mungkin secara komersial itu orang akan bilang sebagai sebuah flop gitu. Tapi buat gue sih itu sebuah karya yang sangat membanggakan dan at the end kita dari resiko-resiko yang kita ambil, kita belajar banyak juga dari situ gitu. Belajar dari hal-hal yang basic misalnya kayak judul gitu. Judul Tinggal Meninggal itu ternyata memberikan kesan filmnya tuh horor atau thriller gitu. Terus apakah boleh pakai judul Tinggal Meninggal? Nggak apa-apa sih kalau mau tetap itu, tapi mungkin pola komunikasinya harus lebih straightforward lagi kalau ini tuh komedi. Mungkin kita kurang menjelaskan ke orang kalau ini tuh komedi. Dari misalnya Tinggal Meninggal, sebuah komedi karya Christo Emmanuel misalnya, atau pemilihan warna poster yang lebih cerah kah atau apa gitu. Jadi secara komunikasi kita kurang nebelin sehingga orang berprasangka terhadap judul dengan cara yang salah. Itu kan buat kita pelajaran penting gitu. Jadi selalu ada hikmahnya lah gitu. Ya gue ada rasa bersalah kayak, aduh Imaginary jadi rugi gara-gara gue mikirnya gitu kan. Gue puas sama filmnya, gue gak kecewa sama filmnya sama sekali. Tapi gue merasa bersalah gitu, kayak aduh gara-gara gue Imaginary gak untung gitu. Tapi kalau Ernest ngomong kayak, loh Tok, lu bukan bikin film buat bikin gue untung gila. Kan gue udah bilang gue pengen bikin film untuk bikin film yang fresh, that's it. Sebagaimana ketika film ini sukses bukan karena lu seorang, ketika film ini nggak sukses juga bukan karena lu seorang gitu. Jadi it's all kerja kolektif banyak sekali orang. Ada kesalahan produser di situ, ada kesalahan ya macam-macam lah gitu. Jadi tapi mostly we blame ourselves dalam konteks produser ya. Kayak hal-hal yang harusnya kita tahu seandainya kita punya jam terbang lebih, kayak tadi gue kasih contoh itu dari segi cara mengkomunikasikan kalau film ini bukan horor atau thriller bahwa ini tuh komedi, itu kan sebenarnya salah produser menurut gue ya. Kalau mau introspeksi, ya bebannya di produser, bukan di kru, bukan di pemain, bukan di sutradara gitu. Produser yang harus lebih paham kalau udah lebih pengalaman mungkin karena kita masih baru banget.
udah lebih mendeteksi resiko-resiko semacam ini gitu. Nah karena kita masih baru, kita belum tahu, ya salah kita sendiri. Udah gitu aja. Itu respon Ko Ernest pertama. Tapi respon Pak Dipa sih yang bikin gue, wow. Tok, bikin film bagus bukan bikin film laku. Karena kalau bikin film laku, itu nggak ada yang tahu gitu. Dan kita di Imaginary dari awal pengennya bikin film-film bagus. That's it. Bikin film laku itu adalah bonus. Investor juga udah siap invest di sesuatu yang sebuah karya gitu. Dan kita nggak pernah tahu gimana nih performnya gitu. Gue inget banget Pak Dipa ngomong gini, tetap bikin film lagi ya Tok. Jangan berhenti. Gue minta maaf. Lu sampai ngerasa down gini dan kepikiran. Karena harusnya lu gak kepikiran soal jumlah penonton. Itu bukan ranah lu, itu bukan tanggung jawab lu. Wah itu gue sampai nangis gara-gara Pak Dipa minta maaf gue sampai kepikiran itu. Butuh hati yang besar sekali untuk lu ngomong kayak gitu. Makanya gue menemukan produser yang pas banget. Gue menemukan produser terbaik untuk film ini. Karena mereka percaya dengan film ini. Dan lu tahu apa, gak cuman itu. Gue menemukan investor terbaik juga. Gue ketemu dengan investor ini. Screening. Nonton Tinggal Meninggal. Gue udah malu banget. Gue mojok. Gue gak mau ketemu investor. Gue kayak, aduh gara-gara gue. Kalian duitnya gak balik. Maaf gitu. Terus gue disamperin. Thank you udah bikin film ini ya Tok. Jangan mikirin duit kita balik atau enggak ya. Bikin film lagi yang kayak gini. Kita mau banget support lagi, kita mau banget invest lagi. Wah gila. Lu bayangin rasanya digituin sama orang yang duitnya gak balik. Coba. Mereka pengen gue bikin film lagi. Wah gila. Wah gue saat itu gue nahan nangis banget tuh. Gue kayak, oh my God. Kita percaya film yang bagus itu salah satunya lahir dari ketika orang mau menyeberang dari good to great gitu. Kayak ketika lo capek, ketika lo nggak happy, apalagi kita kerja dalam sebuah tekanan gitu, kayak udahlah udah oke, yuk next gitu. Ngerti nggak? Ada garis tipis antara ya udahlah yuk next sama kita coba lagi yuk sekali lagi. Nah itu tuh fine margin banget menurut gue. Kalau ketika lu mau dapet hasil yang terbaik, karya yang terbaik tuh, lu harus bisa nyebrang dari Good to great. Iya good to great. Kayak, aduh, yaudah next yuk capek gitu. Nah itu harus naik, dorong dikit sampai sekali lagi yuk coba dapet bisa. Nah itu tuh kadang yang membuat orang bisa nyebrang dari situ ke situ tuh adalah suasana yang kita provide di tempat kerja gitu. Kalau kita bisa provide environment yang se-oke mungkin, se-kondusif mungkin, semoga momen-momen seperti itu lebih banyak tercipta. Buat gue, as a writer-director, I need to tell something yang jujur dari diri. Itu satu. Terus kalau gue, ini gue pribadi ya, I need to make something larger than life. That's me. Gue gak bisa membuat sesuatu yang ini di titik gak bisa ya, bahkan bukan kayak gue kayaknya nggak mau, tapi nggak bisa. Gue kayaknya nggak bisa sesuatu yang kayak day to day life. Ini film-film yang very impactful to me. Ini seri Stranger Things, gue suka banget seri Stranger Things. Ini film Prisoners. Denis Villeneuve ya? Yes, Denis Villeneuve. Terus ini adalah monolog yang gue tulis buat karakter Jet di 24 Jam Bersama Gaspar. Oh, ini memang kertasnya seperti ini atau? Enggak, kertas biasa terus gue kopiin aja biar keren aja dipajang. Soalnya kalau kertas biasa kayak apaan itu gitu. Oh, iya. Jadi art piece juga jadi. Iya, benar. Ini La La Land. La La Land. Betul. Kenapa What We Do in Shadows? What We Do in the Shadows buat gue groundbreaking buat gue. Jadi gue pas nonton gue baru kayak komedi tuh bisa gini ya gitu. Komedi tuh nggak harus everyday life ya, lu bisa nge-incorporate
sebuah dunia yang nggak make sense ke dalam dunia film itu gitu. Karena biasanya kalau nonton film komedi Indonesia maupun luar itu kan biasanya ya udah gitu kayak Bridesmaids gitu misalnya, atau dunia-dunia yang kayak ya sehari-hari, tapi bisa kayak What We Do in the Shadow juga. Even Truman Show menurut gua juga groundbreaking sih. iya groundbreaking. Tag, film Tag, Tag, iya, Tag. Game Night juga menurut gua walaupun di kehidupan kita tapi kan tetap ada over the top-nya. Nah itu gue suka film-film gitu tuh. Yang paling penting itu adalah punya ide cerita yang bukan cuman fresh, tapi juga ada motivasi personalnya, ada why-nya, ada alasan kenapa film ini perlu dibuat. Karena itu yang kalau gue personally gue akan cari itu gitu. Kalau ide menarik doang, banyak ide menarik, tapi kayaknya nggak urgent deh untuk dibikin gitu. Tapi kalau ada kombinasi antara idenya menarik, terus kreatornya juga punya reason yang, walaupun gue nggak relate kadang-kadang sama reasonnya gitu. Kayak Yandi soal berduka, gue kayak seumur hidup gue nggak pernah berduka sedalam itu. Karena orang tua gue masih utuh, gue kehilangan kakek nenek juga nggak sesedih itu. Jadi duka cita yang dia alamin tuh buat gue nggak relate gitu. Jadi gue on a personal level gue nggak relate sama keresahan kreatornya, tapi gue believe bahwa dia resah soal itu dan gue ngerasa ini sebuah konsep yang menarik gitu. Jadi dua hal itu buat gue penting banget sih. Kalau resah sekali tapi tidak menarik susah juga soalnya. Kayak iya sih gue ngerti lu resah tapi kok nggak seru ya gitu. Gue tuh sempet mau berhenti loh. Gue kira, wah enggak sih, gue kayaknya nggak ngedirect lagi. Bukan karena gue nggak suka sama filmnya, tapi kayaknya apa emang selera gue sulit untuk diterima masyarakat kali ya gitu. Mungkin, ya kalau kata Ko Ernest bahasanya, mungkin masyarakat itu belum siap gitu. Dengan film yang seaneh ini gitu. Gua tidak melihat film gue juga gagal soalnya. Gue melihat film gue berhasil, gue merasa juga gue sebagai sutradara sudah berhasil. And I'm proud of that gitu. I'm proud of my film. I'm proud of the impact that it gave gitu. Ini kata-kata yang keluar dari Bu Sesa. Bu Sesa tuh istri dari Pak Dipa. Dia ngomong, Tok, jangan merasa kecil, jangan merasa gagal terhadap film lu, karena film lu adalah anak lu. Tinggal meninggal tuh anak lu. Lu bayangin gak kalau tinggal meninggal adalah seorang anak, terus lu bilang, duh kok lu cuma segini sih jumlah penontonnya, kok lu rugi sih gitu. Imagine how it feels gitu. Dan dari awal gue memang tidak merasa seperti itu, tapi kalimat itu yang gue ingat banget kayak, iya ya, mengutuk sebuah karya tuh pasti kasihan karyanya gitu, sakit karya pasti. It's still a karya gitu. It's still your baby gitu. Jadi, tapi yang gue nggak sangka adalah film ini tuh membuka mata orang-orang yang nggak kayak Gema, jadi lebih mengerti orang-orang yang kayak Gema. Jadi ada beberapa yang nontonnya tuh ibaratnya Gema dan teman gitu. Jadi dia tuh selama ini nggak bisa mengekspresikan dia tuh kenapa berbeda. Jadi dia ngajak, sini deh nonton. Ini nih, gue tuh kayak gini. Terus dia kayak, oh my god, susah banget jadi lu ya. Dia baru tahu gitu. Oh lu tuh selama ini tuh kayak gini tuh gara-gara ini. Oh lu tuh pola pikirnya tuh seperti ini. Oh gue tuh baru tahu gitu. Kalau ngomongin soal emosional, punya isu penting yang perlu diangkat secara emosional gitu. Ya, abandonment, grief, insecurities, kayak gue bikin The Imperfect gitu. Jadi bukan seberapa nanti efeknya akan orang se-roller coaster apa, bukan itunya dulu, tapi lebih kepada ini ada sesuatu tentang human emotion yang menarik dan penting untuk diangkat gitu. Yang gue pelajari adalah ya saat bikin film dan filmnya sudah tayang, jangan ngeliat dari jumlah penonton. Walaupun gue ada banget tuh yang komen, kalau misalnya bukan dari jumlah penonton, berarti ngukur sebagus apa sukses filmnya tuh dari mana dong? Gue kayak, ya dari kalkulator dah lu ngitungnya tuh gimana dah. Terserah lu hitung aja deh. Maksudnya kenapa sih kita harus mengukur sebuah film tuh, ini filmnya udah sukses atau enggak, kayak, does the film has to be successful gitu?
bukannya film tuh has to be impactful ya, instead of, bukan have to be, maksudnya bukannya film tuh juga boleh impactful ya, instead of dalam tanda kutip successful ini gitu. Gue inget banget ada yang pernah DM gue, makasih Kak Kristo udah bikin film Tinggal Meninggal. Gue jadi tetap kuliah film. Dia anak SMA, dia pengen kuliah film, sempet nggak jadi karena dia mikir, bisa nggak ya gue bikin film, bisa nggak ya gue bisa berkarir, hidup, makan dari film. Terus dia bilang, makasih Kak Kristo udah bikin film Tinggal Meninggal, gue jadi percaya gue bisa bikin film. You know how much that means to me? Kayak, and that means to that person gitu. Gue pas SMA, gue tuh butuh banget kayak gitu waktu itu. Jadi, gue tuh udah bertekad, gue akan terus bikin film, gue akan terus ngedirect film untuk nunjukin bahwa saat lu punya determined enough, saat lu bisa menggunakan your privileges, saat lu bisa menggunakan ilmu-ilmu lu, gue berharap dan gue yakin lu bisa bikin film. And the impact will be beautiful, gitu. Gue bikin film lagi, karena sekarang gue ngerasa gue bikin film itu udah bukan buat gue, tapi gue bikin film buat gue dan buat Kristo-Kristo yang lagi kuliah saat itu. Ini buat Kristo-Kristo kecil gitu, Kristo-Kristo di luar sana gitu ibaratnya. Film tuh capek bikin film itu. Lu bayangin dari nulis ya, lu terlibat di sebagian prosesnya lah. Lu tau lah kayak apa dari mulai nulis, syuting, sampai post, sampai promo, sampai distribusi dan roadshow, dan itu kan buset. Capek jiwa raga gitu. Iya betul. Fisik capek, mental capek. Kalau nggak seru tuh buat gua nggak dulu deh ini pekerjaan ini gitu. Everything has to be fun, harus menyenangkan gitu. Kalau tidak menyenangkan, ya lo nggak akan bisa get the best out of people. Orang juga nggak happy kerjanya gitu. Menyenangkan dalam arti prosesnya maupun bidang pekerjaannya ya. Artinya bidang pekerjaannya bisa terkesan seru dan menyenangkan, tapi kalau tidak di-develop culture yang menyenangkan, ujung-ujungnya toxic juga gitu. Jadi mau itu di Hakor maupun di Imaginary dalam konteks syuting, secara bagaimana kita menjaga semua kru kita di lapangan gitu, kita berusaha semuanya tetap happy. Gue jadi sutradara gara-gara niruin suara Pak Jokowi. Ya bener kan? Itu gitu. Gue awalnya viralnya gara-gara itu, and then somehow manuver gimana jadi sutradara gitu loh. Kayak cara lo menjadi sutradara sekarang tuh jalurnya banyak banget. Jadi saat lo sekarang lagi minder, merasa gue bisa nggak ya jadi sutradara, coba dulu. Lo bisa bikin film pendek lo, upload di YouTube, tiba-tiba setahun kemudian rame penontonnya, tuh bisa juga gitu. There's a guy in the US yang bikin film pendek iseng, ternyata rame banget, dan sekarang dia mau ngedirect film panjang pertamanya dia di Hollywood. Kayak, dude, siapa yang tahu gitu. Gitu sih. Lu di masa depan akan tetap jadi sutradara? Gue akan terus ngedirect. I would never stop. The only thing that stops me is death.